Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita tua dipecat dari pekerjaan karena usianya. Beberapa bulan kemudian menjadi bos. Seorang wanita yang bersemangat tetap setia pada perusahaan sepanjang masa kerjanya, hanya untuk dipecat dari pekerjaan beberapa dekade kemudian karena usianya. Dia menolak untuk turun tanpa perlawanan dan akhirnya menjadi salah satu bos teratas mereka beberapa bulan kemudian. Sejak kecil, Grace sudah bercita-cita menjadi pengacara. Dia menikmati wacana dan menjadi anggota juara tim debat sekolahnya selama bertahun-tahun. Setelah lulus dengan gelar sarjana hukum, rekornya yang luar biasa membuatnya mendapatkan pekerjaan di salah satu firma hukum terkemuka di kota itu. Dia telah bekerja di sana selama 40 tahun, naik dari seorang paralegal menjadi salah satu pengacara terbaik dan paling dihormati di firma itu. Bahkan pada usia 68, dia tidak punya rencana untuk pensiun selama dia memiliki klien yang menginginkan jasanya. Selama Anda membutuhkan saya akan ada di sini. Temukan saya di kantor saya kapan saja, katanya kepada mereka. Benar saja, klien akan berbaris untuk bertemu dengannya, berharap mendapatkan nasihat dan perwakilannya dalam kasus mereka masing-masing. Dia memiliki rekor hebat dalam memenangkan kasus, dan dia berencana untuk mempertahankan ini selama dia bisa. Sementara dia bertekad untuk tetap menjadi pengacara, salah satu mitra pengelola firma itu, pengacara Williams, berpikir berbeda. Selama pertemuan mereka, dia selalu mengisyaratkan bahwa firma itu membutuhkan bakat baru dan mungkin sudah waktunya bagi Grace untuk menyerahkan kursinya untuk seseorang yang baru. Grace menganggap ini penghinaan dan menolak untuk pensiun. Mengapa saya harus menyerahkan kursi saya ketika kita bisa menambahkan lebih banyak kursi di meja? Dia menembak balik. Pengacara William bertekad untuk melepaskan Grace, terlepas dari apa yang dia rasakan atau apa yang dia inginkan. Dia pikir dia tidak punya pilihan selain mematuhinya karena dia berada di posisi yang lebih tinggi daripada dia. Jadi dia berusaha untuk menyingkirkan Grace. Suatu hari ketika Grace bersiap-siap untuk bertemu klien potensial, dia diberi pemberitahuan di mejanya bahwa itu adalah hari terakhirnya bekerja. Pemberitahuan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan memberikan Grace rencana pensiun kompensasi penuh yang menurut direktur pelaksana akan membuat Grace pergi. Namun, pengacara William tidak akan membuat Grace pergi secepat itu. Bagaimanapun dia adalah salah satu pengacara top mereka, dengan banyak klien memilih untuk berurusan dengannya. Dia tahu bahwa dia berada di atas angin. Marah, dia memutuskan untuk menuntut firma hukum karena diskriminasi. Dia menunda pertemuan kliennya dan menghabiskan sepanjang hari terkunci di kantornya, mempersiapkan kasusnya melawan mitra pengelola. Ketika dia selesai membangun kasus itu, dia membanting salinan di meja pengacara Williams dan berkata, "Jika Anda pikir Anda bisa melepaskan saya hanya karena Anda mau, maka Anda salah. Saya tidak akan pensiun sampai saya mengatakannya. Sampai jumpa di pengadilan." Pengacara Williams mengejek Grace, menggelengkan kepalanya. "Kamu membuang-buang waktu, tahu? Kapan seorang pengacara pernah menang melawan seluruh firma hukum?" tanyanya sinis. Dia berpikir bahwa menakut-nakuti Grace akan berhasil. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia serius untuk membawa kasus ini ke pengadilan, dia menghela nafas. "Jika ini adalah rute yang ingin Anda tuju, maka jadilah itu," katanya padanya. "Aku akan menemuimu di pengadilan kalau begitu." Rekan pengelola lainnya menyaksikan Grace berjalan menjauh dari kantor pengacara Williams. Meskipun mereka biasanya tidak pernah ikut campur jika menyangkut masalah internal perusahaan, mau tidak mau mereka mengawasi kasus ini dengan cermat.
terutama karena itu melibatkan mitra pengelola dan salah satu karyawan teratas mereka. Pada awalnya mereka bertanya kepada pengacara Williams, apakah layak melalui kasus pengadilan hanya untuk mengeluarkan Grace dari firma? Meskipun dia semakin tua, dia masih salah satu pengacara kita yang berkinerja terbaik. Mengapa kita tidak mempertahankannya saja? Salah satu dari mereka bertanya. Pengacara Williams menggelengkan kepalanya. Mereka hanya pergi kepadanya karena kita tidak dapat menawarkan mereka pengacara muda dengan potensi yang lebih besar, bantahnya. Lagi pula dia tidak akan menang. Saya adalah mitra pengelola karena suatu alasan. Dia hanya seorang karyawan, katanya kepada mereka. Meskipun mitra pengelola memiliki keraguan tentang perlunya kasus ini, mereka menyadari bahwa Grace tidak mungkin menang melawan firma tersebut. Mereka mengamati kasus itu dengan cermat dan akhirnya tercengang. Grace memenangkan kasus melawan pengacara Williams dan itu mendarat di halaman depan surat kabar di kota. Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada firma itu karena apa yang dilakukan Pangeran Williams memaksanya untuk mundur. Dengan kosongnya kursi mitra pengelola baru, perusahaan menunjuk Grace untuk menggantikannya. Dia perlahan-lahan bekerja untuk membangun kembali reputasi perusahaan, dan kliennya menjamin keterampilan, kerja keras, dan etos kerjanya yang hebat. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan pernah takut untuk membela hak Anda. Grace tahu bahwa mitra pengelola firmanya tidak memiliki alasan untuk memecatnya, terutama karena dia adalah pengacara berkinerja terbaik untuk mereka. Setelah dia dipecat tanpa alasan yang masuk akal, dia memutuskan untuk menuntut perusahaan dan akhirnya menang. Membuktikan bahwa ketika seseorang membela hak-hak mereka, hal-hal baik bisa keluar darinya. Usia seharusnya tidak menjadi halangan dalam mengejar passion seseorang. Grace mungkin berusia 68 tahun, tetapi dia masih seorang pengacara berpikiran tajam yang dicintai oleh kliennya. Dia menolak untuk pensiun, mengetahui bahwa dia masih mampu memenangkan kasus dan mewakili klien di pengadilan, termasuk dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.